Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari Selasa sore, jam 16.30, ini tanggal 20 Oktober 2020, kita bisa ketemu kembali di acara Ngopi Maghrib edisi ke-24, ngaji online pemikiran Islam. Dan ini adalah edisi Selasa, dan seperti biasa, kita kalau edisi Selasa itu selalu ngebahas terkait remaja. Dan tema kali ini juga cukup seru, yaitu remaja galau nih. Ini pematerinya minta kita membahas tentang remaja galau. Isinya seperti apa? Saksikan terus Ngopi Maghrib dari awal sampai selesai nanti. Nah, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ngopi Maghrib itu tayang mungkin di channel yang berbeda ya, setelah kemarin kita tayang di channel Lentera Umat. Dan alhamdulillah ternyata channel Lentera Umat itu sudah, apa ya bahasanya, sudah mungkin tidak lagi bisa menayangkan apapun karena akunnya sudah ya begitulah pokoknya gitu. Dan kita beralih ke channel yang baru, yaitu Lentera Umat TV. Jadi buat pemirsa Ngopi Maghrib, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share acara Ngopi Maghrib. Semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Nah, pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya bilang di awal, yaitu tema kita tentang remaja galau. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah terhubung dengan pembicara kita, yaitu, saya panggilnya apa nih? Akang aja atau Ustadz aja nih? Kang Ustadz ya? Akang aja kan takut agak geli saya. Oh gitu ya. Belum sampai makom. Tapi insya Allah nanti tercapai, mudah-mudahan, amin insya Allah. Baik, dengan Amin. Kang Saif Muhammad Isa. Seperti biasa, beliau adalah penulis buku. Dan kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini udah kebiasaan manggil Ustadz. Jadi apa? Jadi biasa ini nih, biasa ya gitulah, gitu. Karena emang udah kebiasaan. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah banget kan. Gimana di Sukabumi? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Ini kebetulan kita tadi sore itu hujan ya. Di sana hujan nggak? Alhamdulillah hujan juga. Hujan ya. Wah, hujannya merata. Mudah-mudahan hujannya menjadi rahmat. Sekarang sibuk apa? Terakhir nih, minggu terakhir. Kita ketemu 2 minggu yang lalu ya. Iya, betul. Ah, Masih garap naskah aja, masih nulis. Namanya penulis ya, oh cuma iya nulis. benar. Penulis kerjaannya emang nulis ya. Ya, nggak ada yang lain. Iya. Jadi, tapi penulis itu double loh. Selain nulis juga dia baca. Pastinya itu. Betul, betul. Iya, jadi Membaca eh luar biasanya penulis itu, jadi dia ketika dia membagi ilmu, dia juga membaca, ilmunya malah nambah, bukan malah kurang ya. ya, Iya. insya Allah. Betul, betul, betul. Amin amin insyaallah. Ya, eh baik, Kang Isa, nah, Kang Isa aja saya panggil ya biar lebih asik lah. Nah, di Ngopi Maghrib Selasa edisi ke-24 kali ini, yaitu tanggal 20 Oktober 2020, kita mengangkat tema yaitu remaja galau. Ini tema sebenarnya remaja galau, dua kata remaja galau. Emang identik sih, gitu kan? Identik. Nah, biasanya remaja selalu identik dengan kegalauan. Nah, kenapa? Gitu. Apa yang terjadi sebetulnya tentang remaja dalam kondisi dewasa saat ini? Silakan. Iya. Thank you banget Kang Vicky. Jadi memang kegalauan atau kekhawatiran atau kecemasan Mm-mm. atau sekarang itu banyak sering disebut ya insecure. Aduh insecure. Asik. Itu adalah iya insecure. Itu adalah perasaan-perasaan yang memang umum ya, umum dirasakan oleh umat manusia. Secara umum dirasakan oleh semua umat manusia. Mm-mm. Karena memang perasaan galau atau insecure itu adalah salah satu perwujudan dari naluri mempertahankan diri atau gorizotul bako ya, gorizatul bako, Iya. naluri mempertahankan diri atau survival instinct ya. Nah, salah satu perwujudan dari survival instinct ini atau gorizatul bako ini adalah rasa galau
rasa khawatir, rasa insecure terkait dengan berbagai fenomena, berbagai pengalaman, berbagai kejadian-kejadian yang dialami oleh umat manusia di berbagai belahan dunia begitu. Kalau misalnya di sekitarnya banyak terjadi hal-hal yang tidak dia kehendaki, banyak terjadi hal-hal yang negatif, misalnya melihat temannya misalnya mendapatkan nilai yang jelek, atau ada keluarganya yang sakit, atau orang tuanya terkena musibah dan sebagainya, maka kegalauan itu muncul, rasa insecure itu muncul kayak gitu. Belum dapat kerja misalnya, atau belum dapat jodoh misalnya, atau belum Nah, gajian misalnya, itu adalah salah satu tanda-tanda dari munculnya rasa insecure insecure. atau kegalauan itu tadi. Mm, Nah, jadi memang berbagai peristiwa di sekitar kita bisa saja merangsang munculnya perasaan galau. galau atau insecure itu tadi. Ah, Terutama, nah ini terutama pada remaja ya. nah, iya, iya, iya. Remaja-remaja kita sekarang ini ya dilanda ya berbagai problem, pasti juga sangat merasakan yang namanya kegalauan, yang namanya insecure, pasti merasakan hal seperti itu di dalam hati sanubari mereka ya. Nah, artinya memang setiap manusia itu secara fitrah, secara naluriah ya pasti akan merasakan kegalauan ya. Artinya bisa Karena dirasakan oleh semua berbagai orang ya, peristiwa. galaunya. Betul, Dirasakan semua orang. betul. Itu Hmm. fitrah itu. Fitrah Uh-uh. ya. Hmm. Itu naluriah, fitrah, dan pasti semua manusia akan merasakannya. Lawong Nabi aja merasakan kegalauan begitu kan. Oh iya, 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 Nabi, iya. orang-orang soleh, Hmm. Nabi Muhammad SAW merasakan kegalauan juga. Para sahabat juga merasakan kegalauan, orang-orang soleh yang lain merasakan kegalauan. Sehingga memang galau adalah sebuah fenomena umum yang terjadi pada semua manusia. Karena memang itu adalah sebuah gejala-gejala naluriah yang telah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri manusia. Secara fitrah manusia pasti akan merasa galau kalau terjadi peristiwa yang tidak dia kehendaki, atau musibah, atau hal-hal negatif di sekitarnya. Nah, yang jadi masalah ya itu memang fitrah, emang benar. Hmm. Hmm. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kegalauannya ini, kegalauan tersebab apa begitu? Kegalauannya kegalauan yang berkualitas atau kegalauan yang Tidak berkualitas. ecek-ecek ya, bisa dibilang gitu ya. Berarti Kegalauan yang tidak berkualitas. galau juga ada tingkatan kualitasnya ya. Nah, itu dia betul kan. Galau Nah, jadi galau yang sebenarnya bermutu memang seperti ya, apa, galau yang tidak bermutu seperti apa. Berarti ada yang seperti itu ya. betul. Galau yang bermutu dan galau yang tidak bermutu. Nah, umumnya kalau misalnya kita fokus spesifik kepada remaja, umumnya remaja sekarang ini galau-galau pada sesuatu yang kebanyakan tidak berkualitas, tidak Hmm. bermutu gitu ya. Nah, Masa buat kayak gitu doang aja galau begitu kan. Nah, nah, yang pertama misalnya galau karena putus cinta. Putus nah, hmm. cinta. Yang paling pertama dan utama, remaja biasanya galau karena putus cinta. Hmm. Bahkan ya tahun 2017 World Health Organization alias WHO ya, Badan Kesehatan PBB, Hmm. itu merilis data yang menyatakan bahwa setiap tahun ya sampai tahun 2017 itu rata-rata ada 80.000 ya, bukan 80.000, 800.000 jiwa setahun orang mati karena bunuh diri. Nah, berarti itu kalau misalnya mau coba kita breakdown lagi, masih menurut WHO, itu setiap 40 menit, 40 detik, setiap 40 detik sekali, orang mati bunuh diri. Kalau misalnya kita ngitung 1, 2, 3 sampai 40, mati orang bunuh diri. Ngitung lagi sampai 40, mati lagi orang bunuh diri. Ngitung 40 lagi, mati lagi orang bunuh diri. Sampai-sampai didapat angka 800.000 orang mati bunuh diri setiap tahun. Dan itu ya
salah satu penyebabnya adalah karena putus cinta. Ngeri Ya. juga ya. Nah, umumnya ngeri lah. Hmm. Itu sesuatu yang sangat mengerikan karena memang sesuatu yang amat sangat tidak berkualitas bisa membuat orang melakukan hal-hal yang konyol. Ya. Karena Betul. bunuh diri itu konyol, sangat konyol sekali. Ya selain karena memang dosa begitu, ya, karena memang orang bunuh diri itu ya ganjarannya di neraka lah. Ya, Betul. tidak ada jalan pulang yang lain bagi orang yang bunuh diri itu kecuali dia hanya akan terjerumus ke dalam neraka. Karena nyata-nyata telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bunuh diri ya gara-gara itu masuk neraka. Ternyata sebabnya karena cinta, deritanya tiada akhir. Aduh. Padahal ya yang namanya dunia makan nggak sedaun kelor. Ya kalau misalnya ya sekarang nih kan karena memang tradisinya tradisi pada pacaran ya, putus cinta, bunuh diri. Banyak terjadi di negeri kita sendiri kasus-kasus seperti itu. Kayak misalnya yang terjadi di Pekalongan. Nah, salah satu kasus terjadi di Pekalongan itu terjadi pada seorang cowok umur 20 tahunan namanya Triwahono. Masih muda Jadi banget ya, memang 20 Triwahono tahun. ya 20 tahun masih muda. Cita-citanya seharusnya masih panjang, masa Iya, depan masih betul. panjang. Mati bunuh diri gara-gara diputusin cewek. Aduh, ampun. Innalillahi. Nah, makanya Triwahono ini katanya diputusin pacarnya, ya kan? Umur 20 tahun. Dia pacaran terus diputusin sama pacarnya. Minum air sabun, ya kan? Biasanya orang minum air tambah gula, ini dikoceknya sama sabun. Aduh. Setelah itu dia gantung diri dan ketika dia gantung diri dia rekam sendiri di HP. Nah, dalam detik-detik sakaratul maut itu rekaman video dia bunuh diri dia kirim sama pacarnya yang telah memutuskan dia, entah apa tujuannya. Ya mungkin karena ingin menimbulkan rasa bersalah mungkin begitu ya pada diri si pacarnya itu. Lu sih mutusin gua begitu. Ini gua bunuh diri. Justru kalau bunuh Begitu diri nggak kan. bisa dinikahin Tapi ya, malahan. iya malahan ya kan. Logisnya gitu kan. Itu memang betul-betul konyol, sangat Iya, konyol betul, sekali. betul, betul. Nah, padahal apa yang terjadi kalau misalnya ada orang, padahal bunuh diri itu sesuatu yang tidak ada gunanya, ya konyol sekali. Yang namanya dunia tidak sedaun kelor. Kalau misalnya gagal hubungan dengan seorang wanita, memangnya wanita hanya dia. Ya, kalau misalnya lagi proses sama akhwat misalnya, ya kan, lagi ta'aruf, ya, aktivis misalnya ta'aruf sama akhwat. Nah, kemudian prosesnya ternyata tidak berjalan lancar dan proses itu ternyata putus. Lah bunuh diri gitu ya. Emangnya akhwat cuma satu misalnya begitu. Nah, itu sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal. Bunuh diri adalah perbuatan dosa. Dan galau ya, karena putus cinta itu adalah jelas-jelas galau yang tidak bermutu. Dan generasi Islam, ya kita semua generasi Islam harus menjauhi kegalauan seperti itu. Nah, camkan itu. Galau yang tidak bermutu. Nah, camkan itu. ya, tidak boleh galau putus cinta. Aduh, tidak berkualitas. Aduh. Yang kedua, galau karena bullying atau perundungan. Nah, ini memang remaja memang umumnya suka juga merasakan yang namanya bullying. Ya, saya juga pernah sih dibully yang namanya anak muda, ya kan, usia-usia SMP, SMA. Yang SD juga sudah ada juga sih yang pada suka ngebully begitu. Ya, di mana-mana mah ada aja lah anak nakal. Ya, ada aja lah anak begajulan gitu yang sukanya ngejailin temennya, yang sukanya nakalin temennya mah ada aja ya. Nah, ya yang namanya bully-bully mah pasti aja ada di mana-mana. Nah, menurut Menteri Sosial, dulunya Menteri Sosial yang sekarang udah menjadi Gubernur Jawa Timur kalau nggak salah itu Ibu Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur ya. Beliau menyatakan bahwa 40%, ya, 40% anak-anak di Indonesia itu bunuh diri gara-gara dibully. 40%. Jadi kalau misalnya ada 100 orang, 40 orang dari 100 tadi mati bunuh diri itu gara-gara dirundung atau dibully. Memang tradisi mempelonco, tradisi membuli itu adalah sebuah tradisi yang amat sangat negatif dan seharusnya dimusnahkan saja dari muka bumi ini karena memang Islam sendiri sangat-sangat menolak keras itu, ya, membuli atau mempelonco itu. Betul. Itu bukan tradisi Islam sama sekali. Islam melarang kita berbuat buruk kepada saudara kita. Ada banyak banget ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengindikasikan bahwa membuli atau merundung atau berbuat buruk, berbuat jelek kepada rekan-rekan atau teman-teman kita itu dilarang, diharamkan. Nah, di Indonesia, di luar negeri ya apalagi ya, udah kayak biasa itu mah orang ngebully. Di Indonesia juga ternyata ya mirip-mirip lah. Nah, pernah banyak juga terjadi kasus-kasus di negeri kita bagaimana para pelajar membuli teman-temannya, ada yang membuli teman sekelasnya. Ini pernah terjadi misalnya beberapa waktu yang lalu itu pernah ada trending di Twitter itu Rip Nadila. Nah, Rip Nadila itu pernah menjadi trending di Twitter karena si Nadila ini seorang anak cewek gitu dari SMP 147 Jakarta itu dia bunuh diri begitu. Jadi ceritanya dia ini lagi sakit ya kan, masuk sekolah tapi sakit begitu. Nah, dia sakit makanya kemudian dia istirahat di ruang UKS. Nah, istirahat di ruang UKS, dia tidur di situ. Makanya ketika guru masuk ya kan jam pelajaran bapak ibu gurunya itu dia nggak ada. Nah kan pada nanya tuh bapak ibu gurunya nanya ini kemana si Nadila? Lah teman-teman sekelasnya kagak ada yang ngasih tahu begitu bahwa si Nadila itu lagi di UKS karena sakit. Kagak ada yang ngasih tahu begitu. Nah, sampai kemudian ketika seluruh jam pelajaran selesai, pulang sekolah, si Nadila baru nyadar bahwa dia itu kayak dialpain gitulah. Ya, karena memang teman-temannya itu nggak ada yang ngasih tahu kepada guru yang masuk kelas begitu. Nah, sampai kemudian dia takut pulang gitu ya, sampai kemudian dia itu uh, apa namanya galau lah begitu. Nah, makanya kemudian dia menulis semacam pesan ya, ya kurang lebih pesannya itu aku tahu kalian semua itu nggak suka sama aku gitu. Tenang aja, nanti jam 3:30 juga aku udah nggak akan ada lagi di dunia ini katanya. Cah, subhanallah, masya Allah. Coba, nanti jam 3:30 juga aku udah nggak akan ada lagi di dunia ini. Kenapa? Karena jam segitu dia naik ke sekolah, ke atap sekolahnya, lantai 3, dia loncat dari situ, ya kan? Bunuh diri. Loncat dari lantai 3 sekolahnya, ya mati lah di bawah. Astagfirullahaladzim. Ya, galau dia gara-gara apa? Gara-gara pembulian itu. Nah, makanya teman-teman sekalian, ini adalah pembulian ini atau perundungan ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Tetapi kalaupun ya, sebagaimana sudah disebut, orang yang nakal mah di mana juga ada gitu. Ya, siswa-siswa begajulan mah di mana juga ada. Kadang-kadang terjadi aja kita dibully sama teman kita begitu. Nah, kalaupun misalnya kita dibully, kawan-kawan sekalian ya, generasi Islam, kalaupun misalnya kita dibully, nggak usah galau. Jadi galau, merasa kita itu terbuang dari peradaban, merasa bahwa kita itu adalah orang yang sangat tidak diinginkan, seperti si Itik buruk rupa misalnya, itu adalah sesuatu yang amat sangat berlebihan. Jangan berpikir kayak gitu, kawan-kawan sekalian ya. Oh, thank you for choosing Zoom. The meeting no longer as a time. Oke. Kok mau nongol ininya di saya? Oke.
Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kawan-kawan dibully dan itu memang bisa saja terjadi, jangan merasakan kegalauan. Oke lah, galau-galau dikit nggak apa-apa. Tetapi ya jangan berlebihan. Biarin aja. Emang misal dikatain, misalnya, Isa jelek, misalnya begitu. Ya karena memang saya jelek, misalnya faktanya begitu. Nah, emang dikatain Isa jelek, emang badan kita jadi luka, begitu. Kan kagak, begitu ya. Kalau hati luka dikit-dikit mah, ya nongkrong aja di mana, nongkrong aja di depan halaman atau baca Quran kayak misalnya, Betul. atau apa namanya, baca buku kayak, denger tausiah, nonton para ustadz kayak misalnya begitu. Udah itu ya, bisa netral lagi. Ya, dibully bisa saja terjadi, tetapi kita galau gara-gara dibully itu adalah sesuatu yang tidak bermutu, tidak berkualitas. Biarkan saja orang-orang membuli kita, ya. Jangan kulari ke hutan, kulari ke pantai, jangan kayak begitu, ya kan. Apalagi sampai loncat dari lantai 3 sekolah, jangan begitu. Ya, makin seneng aja kali orang yang ngebulinya begitu ya. Nah, kalau kita dihina, kalau kita dibully, kawan-kawan sekalian, tunjukkan bahwa kita itu tegar, kuat. Bukannya bunuh diri, itu berarti lemah, begitu. Kalau misalnya kita dicela, tunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, ya. Satu-satunya cara untuk bisa membalaskan dendam, ibaratnya gitu ya. Kalau balas dendam itu boleh, ya. Satu-satunya cara, kata Imam Ali radhiyallahu karamallahu wajhah, adalah dengan cara lebih baik lagi, dengan cara lebih berprestasi lagi. Itulah cara yang paling hebat untuk membalas dendam. Ibaratnya gitu ya, kalau misalnya balas dendam itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, caranya adalah dengan menjadi orang yang lebih hebat lagi daripada yang membuli kita. Kalau misalnya kita dikatakan dasar miskin, karena saya pernah dikatain begitu ya kan, sampai sampai terasa sangat menyakitkan gitu ya kan. Nah, maka terus berjuang, terus berusaha. Oke, hari ini gua miskin, oke. Ya kan? Tetapi terus berjuang, terus berusaha. Akhirnya bisa menafkahi diri sendiri, bisa berkeluarga, begitu. Kemudian bisa apa namanya, memberi kepada sesama, begitu, gitu ya. Jangan sampai gara-gara dihina, gara-gara dicela, gara-gara dibully, kita galau. Nah, itu poin kedua, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya ya, biasanya remaja galau karena terpenjara oleh idola. Terpenjara idola, galau. Aduh, ini yang, kalau saya, ini yang paling tidak berkualitas, ya kan. Nah, kalau misalnya idolanya lagi sedih, kita galau juga. Padahal idola itu tahu kenal tahu kagak sama kita, kan begitu. Iya, betul. Dia merhatiin kita kagak, belum tentu begitu. Lah dia galau, kita juga galau. Bahkan ya, salah satu yang menjadi menambah panjang daftar orang-orang yang bunuh diri itu adalah juga karena galau akibat idolanya. Nah, ini pernah terjadi beberapa bulan yang lalu ya, kira-kira bulan Juni, itu ada seorang artis Bollywood yang bunuh diri. Namanya Sushant Singh Rajput. Asik. Nah, itu jangan dipikir walaupun namanya Susan itu perempuan ya. Kalau di Indonesia namanya Susan perempuan. Nah, kalau di India namanya Susan laki-laki. Jadi namanya Susan. Sushant Singh Rajput, aktor India, ganteng, gagah perkasa, mati bunuh diri ya. Sebabnya apa? Cek aja sendiri. Saya kurang-kurang apa sama Bollywood. Nah, kawan-kawan sekalian, Sushant Singh Rajput mati bunuh diri. Fans-fansnya pada bunuh diri juga. Aduh, ampun nggak. Ya. Ngeri. Nah, jadi di Mumbai itu ada seorang guru ya, dia fansnya Sushant Singh Rajput ya. Kalau saya mah fansnya Jarjit Singh. Ya, itu temennya Upin Ipin.
Canda mulu. Nah, jadi ada seorang fansnya Susan Singh Rajput. Itu guru ya, umur 21 tahun. Nah, habis ngajar dia bunuh diri, gantung diri di dapur. Gara-gara apa? Gara-gara Susan Singh Rajput bunuh diri. Sehari sebelumnya ada remaja umur 15 tahun di pantai yang tinggal di pantai Coromandel ya, mati bunuh diri juga gara-gara idolanya mati juga. Setidaknya ketika peristiwa mengerikan bunuh dirinya Susan Singh Rajput itu terjadi, ada 3 fansnya yang juga mati bunuh diri. Nah, galau gara-gara idola, teman sekalian, gara-gara opa kek, gara-gara Korea kek, gara-gara Lee Min Ho kek, gara-gara si Woncho kek, siapa aja lah gitu, yang namanya idola, yang namanya artis, itu adalah sebuah kegalauan yang amat sangat tidak berkualitas. Ya, sangat tidak berkualitas. Karena apa? Ini adalah hal yang paling konyol, apalagi sampai bunuh diri gara-gara idola. Idola mati bunuh diri, kita bunuh diri juga. Itu, aduh, kadang-kadang saya ingin berkata kasar karena melihat semua itu. Ya, kasar, kasar, kasar gitu berkata kasar. Nah, karena apa, kawan sekalian? Idola itu tidak kenal sama kita. Nah, perhatian sama kita juga kagak. Betul. Ya. Kalau kok kita sampai menyerahkan jiwa dan raga demi idola, ya raga, ya jiwa, ya nyawa bagi idola. Aduh, ngasih syafaat juga kagak itu idola. Lah kalau misalnya kita berkorban nyawa, berkorban jiwa raga, ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkorban jiwa dan raga, ya, demi beliau, demi agama beliau, demi tuntunan dan sunnah-sunnah beliau, ya. Itu ada jaminan syafaat, ada jaminan surga. Ya, bagaimana ketika perang Uhud terjadi, itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berebutan menjadi tameng hidup, ya, menjadi tameng hidup, menjadi perisai hidup bagi beliau. Jangan sampai beliau terkena sabetan pedang, jangan sampai beliau terkena arahan panah, biar badan saya yang kena begitu. Biar badan saya yang luka-luka, Rasulullah jangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Rasul aman sentosa. Saya ya terluka, biarin. Nah, kalau Rasul yang kita bela, yang kita perlawan seperti itu, ada jaminan syafaat, ada jaminan sorga. Ya, ada jaminan syafaat dan sorga. Lah ini opa yang kayak gituin. Aduh ya Allah. Opa-opa lah ini artis Bollywood. Aduh, ini artis Bollywood. Artis Bollywood bunuh diri. Lah dia bunuh diri. Lah orang ya udahlah ngumpul di neraka semuanya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu jelas adalah sesuatu yang amat sangat tidak berkualitas, teman-teman sekalian. Jadi kita semua generasi Islam jangan sampai galau cuma gara-gara idola. Jangan. Gara-gara artis, gara-gara saya agak-agak kelas berat ya, yang kayak begini itu memang fans Korea sih, ya kan, fans Korea tuh aduh gimana gitu ya. Sampai ada yang bunuh diri artis Korea itu siapa gitu. Nah, saya itu belum ngeriset itu. Ada yang bunuh diri juga apa enggak itu ketika artis Korea itu bunuh diri gitu. Ada itu laki bunuh diri, opa Korea itu siapa gitu. Nah, yang saya nemu ini si Susan Singh Rajput ini, diikutin dia bunuh diri ya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sekalian, kegalauan-kegalauan seperti itu adalah kegalauan-kegalauan yang tidak berkualitas. Dan kita, generasi Islam, karena kita dididik dengan ayat-ayat Allah, dengan aturan-aturan Islam,
maka sesungguhnya tidak layak kita galau cuma gara-gara hal yang remeh-temeh dan tidak berkualitas kayak begitu. Ya, artis kek, mau dibully kek. Ya kan kayak misalnya kita baru-baru ngaji, kemudian kita berdakwah kepada teman-teman, kemudian kita dibully. Dasar soalin. Nah, ada dasar bau surga dibully. Ada dasar fundamentalis dibully. Dasar munafik misalnya. Dah, itu mah dulu gue juga tahu kayak gimana misalnya ya kan. Nah, kita dibully kayak begitu gara-gara dakwah kita. So what, biarin aja begitu kan. Nah, artinya sekarang ini kawan sekalian terkait dengan hal-hal seperti itu ya, adalah seharusnya kita menyisipkan dalam hati kita ya rasa cuek. Dibully ya sama teman-teman gara-gara kita hijrah, gara-gara kita berdakwah, cuek aja gitu. Ya jangan dipedulikan, biarkan saja. Yang penting kita tetap berdakwah, yang penting kita tetap menyampaikan yang baik, mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan. Kayak gitu. Nah, setidaknya ada 3 hal itulah Kang yang membuat remaja-remaja ini galau, tetapi galaunya itu tidak berkualitas. Nah, di luar hal-hal yang tadi masih banyak lagi kayaknya ya. Jadi memang ini adalah galau yang memang rata-rata dirasakan oleh terutama remaja gitu kan, seperti itu. Nah, galau yang karena putus cinta ini udah jelas, kemudian galau karena pembulian itu juga sudah jelas gitu kan, galau dan merasa insecure gitu kan. Termasuk juga galau yang terpenjara oleh idola gitu kan, seperti itu. Nah, kalau ini memang bagian dari galau yang tidak bermutu, artinya sesuatu yang seharusnya tidak digalaukan gitu. Nah, tadi kan di awal dibilang bahwa galau itu pasti dirasakan oleh setiap orang, terutama remaja. Bahkan tadi dikatakan bahwa Rasulullah juga Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan galau. Nah, sebetulnya galau yang bermutu itu atau galau yang berkualitas itu galau yang seperti apa? Karena ya mungkin saya juga galau saya harus berkualitas misalnya seperti itu. Galaunya Kang Isa juga harus galau berkualitas gitu. Galaunya Kang Devi juga harus galaunya berkualitas gitu. Nah, itu galau seperti apa yang galau berkualitas supaya kita tahu mana yang harus kita galaukan, mana yang harus kita buang dan tidak seharusnya kita galaukan gitu. Silakan. Mantap. Luar biasa ini. Baik kan kawan sekalian, jadi memang perasaan galau yang muncul di dalam hati kita itu seringkali bergantung kepada seberapa dalam pemahaman kita terhadap agama. Bergantung dari kita itu menimba ilmu Islam apa enggak, kita itu ngaji apa enggak gitu. Kegalauan yang kita rasakan seringkali berkaitan erat dengan kita itu bertemannya sama siapa gitu. Tergantung, kadang-kadang ya tergantung sama fikroh di kepala kita gitu. Nah, generasi-generasi Islam yang misalnya memiliki fikroh yang belum terbina ya, memiliki pemikiran ya yang belum diarahkan kepada Islam, ya memiliki kadar keilmuan dan ketakwaan yang masih biasa-biasa saja, itu biasanya galaunya gara-gara poin-poin yang tadi awal-awal kita bahas. Biasanya kayak gitu. Nah, biasanya remaja merasa galau karena poin-poin yang tadi di awal kita bahas itu karena mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, tentang Islam. Fikrohnya masih fikroh yang tidak baik, ya pemikiran-pemikirannya masih pemikiran-pemikiran yang biasa-biasa saja. Nah, terlebih lagi ketakwaannya juga masih di bawah rata-rata, misalnya begitu. Karena kalau misalnya ya kita generasi Islam memiliki pemikiran yang Islami, ketakwaannya juga baik, ya kemudian perasaan kita juga perasaan yang Islami, kita terbina dengan Islam, kita ngaji, ya kita suka ibadah, itu sama hal-hal, sama poin-poin yang di awal tadi itu nggak bakal galau sama yang kayak gitu. Gitu. Nah, tetapi kegalauannya yang dirasakan oleh generasi muda yang
golongan kedua ini itu kegalauan yang lebih berkualitas. Kegalauan mereka seperti apa? Yang pertama, mereka akan galau kalau misalnya mereka melihat kondisi kaum muslimin yang saat ini sedang terjadi. Galau itu mereka. Nah, mereka kalau aduh, kok kaum muslimin itu sekarang miris banget nasibnya begitu ya. Memprihatinkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sangat memprihatinkan, sangat memiriskan. Ya, mereka dianiaya, tidak ada yang membela, ya, mereka dihinakan, tidak ada yang melindungi. Ya, baik di Suriah, di Rohingya misalnya. Nah, baik di mana-mana. Nah, sebagaimana sahabat-sahabat juga mengetahui, ada salah seorang rekan kita ya, Kang Ali Baharsyah, itu beliau melontarkan pembelaan ya kan terhadap Muslim Uighur yang kemudian harus mendekam di balik jeruji besi begitu. Nah, itu beliau merasakan kegalauan, makanya kemudian beliau melontarkan pandangan-pandangannya, melontarkan pendapat-pendapatnya begitu. Untuk memberikan penyadaran kepada semua orang bahwa solusi dari penderitaan kaum muslimin di Uighur, saudara-saudara kita di Uighur itu adalah ini loh solusinya, nah begitu. Nah, cuman gara-gara itu ya kan ada yang kesinggung kali gitu kan. Nah, udah dapet Sunda nama ditewak begitu kan, ditangkep, diadili dan segala macamnya begitu. Nah, kegalauan yang dirasakan oleh Kang Ali Baharsyah itu karena apa? Karena dia terbina oleh Islam, terdidik, dia ngaji, dia belajar, dia tahu fakta-fakta yang saat ini sedang terjadi, dan semua itu kemudian mendorong hatinya untuk merasa galau. Nah, kita ini seharusnya sebagai kaum muslimin, kita ketika mempelajari Islam, mendalami Islam, kita seharusnya menjadi sadar bahwa saudara-saudara kita di luar sana sedang mengalami penderitaan yang amat sangat, sedang mengalami ya penderitaan yang kalau misalnya kita merasakan itu mungkin kita nggak akan tahan, nggak akan kuat begitu. Ya. Nah, makanya kita harus merasa galau ketika melihat kondisi kaum muslimin saat ini. Ya. Nah, bagaimana mungkin nggak galau? Ada juga yang pernah menyebut kita itu bisa membela Palestina, ya, cukup hanya menjadi manusia saja. Nggak perlu dah jadi muslim, nggak perlu menjadi orang pinter atau menjadi orang yang berkuasa, nggak usah. Cukup jadi manusia aja. Maka kita pasti akan merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina dan ingin membelanya, tergerak untuk membelanya, begitu. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, kegalauan yang kedua, yang galau berkualitas ini adalah galau karena hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dicampakkan dan diabaikan. Ini galau, harusnya galau banget. Gitu loh. Ya. Kegalauan ini nggak akan dirasakan oleh anak-anak muda di luar sana yang nggak ngaji, nggak akan bisa dirasakan. Begitu. Anak-anak muda yang kerjanya cuma main, pacaran, dugem, nggak akan merasakan galau. Padahal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dicampakkan, disingkirkan, dan hari ini itu terjadi hari ini. Gitu kan sekalian. Nah, makanya ya, ketika kita mempelajari Islam secara lebih mendalam, ketika kita ngaji, maka kita akan tahu, oh iya, hari ini yang diterapkan di tengah-tengah kita bukanlah aturan-aturan Allah, tetapi aturan-aturan yang bersumber dari ideologi kapitalisme sekuleristik, demokratistik, liberalistik, lipstick. Ya, lipstick bukan ya, lipstick lain lagi. Nah, aturan-aturan yang bersumber dari ideologi kapitalisme sekuleristik itu, kawan-kawan sekalian, menihilkan agama, ya, menyingkirkan Islam dan tidak built-in dengan Islam. Nah, karena sekarang ini kenyataannya seperti itu, harusnya kita merasa galau. Bagaimana mungkin kita, orang Islam, enjoy-enjoy aja
tenang-tenang aja, asik-asik aja ketika aturan Allah Subhanahu wa taala dimarginalkan, disingkirkan. Aturan-aturan Allah hanya diterapkan di masjid. Aturan-aturan Allah hanya diterapkan ketika sholat, ketika puasa, misalnya. Aturan-aturan Allah hanya diterapkan ketika mau nikah, ketika mau talak, ketika mau rujuk, ketika memandikan jenazah, mengubur jenazah, itu aturan Allah baru dipakai. Tetapi dalam bidang-bidang yang lebih luas, seperti misalnya dalam bidang ekonomi, aturan Allah nggak dipakai. Seperti misalnya dalam bidang sosial, politik, pemerintahan, aturan Allah nggak dipakai. Yang dipakai aturan apa? Aturan kapitalisme sekularistik yang menihilkan agama. Nah, kita mestinya galau. Kenapa? Sebab Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Gitu. Secara menyeluruh. Sekarang ini kita baru menerapkan sebagian-sebagian yang bisa kita terapkan. Sebagian besarnya enggak. Ya. Kita baru melakukan apa? Baru melakukan sholat, puasa, zakat. Baru segitu aturan-aturan Islam yang kita terapkan. Lantas bagaimana aturan-aturan Islam dalam bidang perekonomian, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang sosial, politik, dalam bidang pendidikan, budaya, dan sebagainya? Nah, aturan-aturan Islam dalam bidang-bidang yang luas itu tidak diterapkan. Begitu. Nah, yang ketiga, kawan sekalian, kita harus merasa galau karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan harus galau. Ya. Nah, kalau misalnya kita kepedean, kita overconfident, berasa suci, gitu ya, berasa bersih. Aku udah berbuat baik kemarin, aman aku mah. Stok pahala masih banyak. Waduh, itu mah sungguh overconfident sekali, begitu ya. Padahal kalau kalian dosa, maksiat terjadi, bahkan mungkin tanpa kita sadari, dan itu adalah sesuatu yang sangat menggalaukan seharusnya. Ya, karena kemaksiatan dan dosa-dosa itu ketika dia terlaksana maka langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkan pencatatannya kepada para malaikat. Kalau kita berbuat dosa, dosa langsung dicatat. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, belum tentu dicatat. Kenapa? Karena perbuatan baik itu ada beberapa syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Ya, misalnya kita berbuat baik. Berbuat baik itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas tidak dicatat sebagai perbuatan baik. Selain itu, perbuatan baik juga harus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melakukan perbuatan baik tapi caranya tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat sebagai perbuatan yang baik. Tidak dicatat dalam buku catatan amal kita. Tuh. Perbuatan baik belum tentu dicatat, tapi perbuatan buruk sudah pasti dicatat. Dan mestinya itu menggalaukan kita, mestinya. Nah, kegalauan yang seperti ini tentunya muncul karena ilmu, tentunya muncul karena belajar, muncul karena ngaji. Nah, sehingga anak-anak muda yang malas ngaji nggak akan muncul kesadaran dan kegalauan seperti ini. Enjoy aja pacaran misalnya, enjoy aja ngenugem misalnya, enjoy aja berzina dan segala macam perbuatan maksiat yang naudzubillah min dzalik begitu. Nah, kita masih galau karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Kalau nggak galau, bahkan bangga ini kadang-kadang saya ingin berkata kasar gitu ya. Karena apa? Karena saya lihat kayak artis-artis gitu. Itu malah kayak bangga mempertontonkan kemaksiatannya coba. Maksiat, dosa, bukannya merasa menyesal, merasa bersalah.
ingin malah bangga, ya. Yang muncul bukan kegalauan, malah bangga, berbuat dosa itu bangga gitu. Bagaimana lagi ada orang berbuat dosa kok bangga? Ya, padahal ketika kita berbuat dosa mestinya menyesal, sedih, galau mestinya. Sehingga apa? Dari situ ya, dari kesedihan, dari kegalauan itu nanti akan timbul rasa ingin bertobat, akan timbul rasa ingin berubah menjadi lebih baik lagi, akan timbul untuk mengevaluasi diri, rujuk ilal haq istilahnya. Ya, kembali kepada yang benar. Pintunya dari kegalauan, dari penyesalan. Kalau misalnya berbuat maksiat nggak galau lagi, sense-nya udah tumpul misalnya, ya itu bencana besar sebenarnya bagi diri sendiri begitu. Bencana besar bagi diri sendiri. Kalau misalnya kita berbuat maksiat, masih terasa nggak enak, aduh tadi saya berbuat begitu, aduh tadi saya berbuat maksiat, berbahagialah ya, beruntunglah orang yang masih merasa galau kalau misalnya bermaksiat. Kalau misalnya bermaksiat bukannya galau, malah seneng, malah bangga, malah dikasih lihat sama orang-orang. Gua menghamilin orang itu, menghamilin cewek itu. Tapi gua mah tanggung jawab. Ada artis yang begitu. Gua tanggung jawab kok. Iya emang gua yang ngehamilin. Tapi kan gua tanggung jawab. Lah, serasa ingin berkata kasar. Nah selanjutnya kalau sekalian, kita mesti merasa galau karena kita harus merasa amal yang kita lakukan itu belum seberapa. Belum seberapa. Ini ada ulama pernah ini ulama. Jadi ulama ini lagi sakit menjelang wafatnya gitu. Hari-hari dia nangis aja. Hari-hari nangis, menjelang waktu nangis terus. Sedih, bener-bener sedih. Muridnya pada nanya, wahai guru kami, wahai syekh, ya, bergembiralah, kenapa sedih? Nanti kalau misalnya sedih terus kagak sembuh-sembuh, kan begitu. Karena kadang-kadang kesehatan itu tergantung kondisi mental juga ya, kondisi mental, kondisi psikologis gitu. Katanya kalau misalnya kita bergembira ria, bersuka cita, itu akan mendorong terciptanya imun yang kuat, katanya gitu. Sehingga nanti lebih mempercepat sembuh, katanya. Nah, ini ulama ini, dia sedih aja. Ditanya sama muridnya kayak begitu. Kenapa? Dia hanya menjawab, saya takut amal-amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal-amal saya tidak diterima oleh Allah, terus saya mau bawa apa? Sebab dia sadar orang berbuat baik, amalnya itu belum tentu diterima kalau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Makanya dia sedih, dia nangis. Sebab dia nggak tahu amal-amal yang dilakukan sepanjang hidup itu diterima apa enggak. Itu ulama kayak begitu. Aduh, subhanallah bihamdi. Lah, ulama yang kita tahu hari-harinya pasti diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya pasti diisi dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Hari-harinya pasti diisi dengan tilawah Quran, mengajar ya kepada murid-muridnya, dan itu memperpanjang silsilah keilmuan. Nah, tetapi dia menjelang akhir hayat malah bilang, saya takut amal-amal saya enggak diterima. Alah, gimana lagi kita gitu loh. Ini gimana lagi kita yang kita amal kagak seberapa, ya maksiatnya banyak begitu, amal nggak seberapa. Lah kalau amal yang nggak seberapa tadi juga nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena cacat misalnya, karena ada hasad, karena ada dengki, karena ada ria misalnya, ya bersukaria, enggak, karena ada ria misalnya, kita beramal tapi ingin dilihat orang, kita beramal tapi ingin dipuji orang, kita beramal bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya udah minus aja kalau kayak gitu. Mau apa yang kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan buat saya sendiri sebenarnya.
Dan tentu saja buat kita semua, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memperbaiki diri, untuk bisa terus belajar, untuk bisa terus melakukan perbuatan yang baik, memberikan sumbangsih bagi kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Nah, kira-kira demikian, Kang. Baik. Nah, ini sebenarnya saya menarik sekali mendengarkan penjelasan dari Kang Isa ini terkait apa yang harus kita galaukan dan apa yang tidak boleh kita galaukan. Yang pertama mungkin kondisi umat ya yang harus kita galaukan itu. Kita ngelihat kondisi umat yang saat ini sangat tidak ideal gitu kan, kondisi kaum muslimin karena tidak ada yang melindungi. Yang kedua yaitu ketika hukum Allah dicampakkan itu juga kita harus galau gitu. Kenapa gitu kan? Nah, yang ketiga itu karena dosa dan kemaksiatan kita. Itu harus kita pikirkan dan kita harus galau karena itu. Yang keempat yaitu amal yang kita lakukan itu belum seberapa, ya kan? Nah, ini justru malah menimbulkan pertanyaan baru buat saya. Sebetulnya ini pertanyaan dari Kang Devi sih. Tapi saya pikir-pikir, oh iya benar juga ya. Ketika kita galau tentang hal itu, galau misalnya, oh iya nih saya mikir galau. Nah, bagaimana manajemen galau itu supaya galau itu justru menjadi energi positif buat kita gitu. Galau itu justru berbuahkan amal-amal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagaimana implementasinya gitu kan. Jadi jangan cuman galau, oh iya galau gitu kan. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah galau itu? Nah, itu pertanyaannya. Tahu, silakan. Mantap, luar biasa, Kang. Jadi memang sebagaimana naluri-naluri yang lain, ya, galau juga adalah bagian dari naluri, yaitu naluri untuk mempertahankan diri atau ghorizatul baqo. Sebagaimana ciri-ciri naluri, yaitu harus diekspresikan atau harus disalurkan. Maka kegalauan juga harus disalurkan. Bagaimana menyalurkan kegalauan? Nah, jadi ketika kita merasa galau, maka kita terdorong untuk bagaimana caranya agar enggak galau lagi. Nah, kan begitu kira-kira. Nah, karena memang setiap gejala-gejala naluriah mesti membutuhkan pemenuhan, ya, menuntut kita untuk melakukan sesuatu demi memenuhi si naluri yang bangkit itu tadi, termasuk kegalauan. Nah, jadi memang ketika muncul kegalauan, kita harus melakukan sesuatu dan kita akan didorong untuk melakukan sesuatu agar kegalauan itu hilang, agar kegalauan itu sirna begitu. Nah, sebagaimana yang sama-sama awal-awal tadi sudah kita ceritakan, ada orang-orang yang galau tapi pemenuhan untuk menuntaskan kegalauannya itu, ya tindakan-tindakan untuk menuntaskan kegalauannya itu keliru begitu. Nah, kayak galau gara-gara putus cinta, ya, melakukan tindakan untuk menghapuskan kegalauannya itu bunuh diri gitu. Ya udah, bukan galaunya doang yang hilang, nyawanya hilang juga gitu. Iya. Jadi dia menghilangkan kegalauan sama menghilangkan nyawa. Udah hilangin lagi nyawa sekalian, kagak bakal galau lagi. Ya aduh, itu konyol gitu. Nah, ini adalah satu persoalan yang sangat menarik, satu persoalan yang sangat penting. Bagaimana untuk mengatasi kegalauan itu? Nah, memang ada beberapa tips dan trik tentu saja. Nah, yang pertama ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gitu. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir dan mengingat Allah, ya. Ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan mengingat Allah itulah hati akan menjadi tenang, ya. Tenang itu ya tumakninah, ya, tatma'innul qulub, menjadi tumakninah, menjadi tenang gitu. Nah, sehingga ketika kita merasakan kegalauan itu, ya, yang pertama adalah
kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir itu adalah salah satu cara untuk menetralisir kegalauan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Ya, bisa dengan cara berzikir subhanallah, 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 astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, menyebut asma-asma Allah yang mulia, yang indah-indah, kita sebut terus. Insya Allah itu akan membuat kita menjadi tenang. Nah, selain dengan zikir, dengan cara menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, bisa juga kita lakukan dengan sholat sunnah misalnya. Nah, bisa juga kita menetralisir kegalauan dengan tilawah misalnya begitu. Nah, karena memang kegalauan ketika muncul dia menuntut adanya penyaluran begitu, dan penyalurannya itu harus penyaluran yang baik ya. Keberadaan rasa galau sendiri itu adalah fitrah, tetapi bagaimana tindakan atau aktivitas kita untuk memenuhi kegalauan tadi, untuk menuntaskan kegalauan tadi, itulah yang nanti akan menjadi pahala atau menjadi dosa gitu. Ketika kita merasa galau ya karena berbagai hal, misalnya karena mendapat musibah atau karena keluarga kita mendapat musibah, kemudian kita menuntaskan kegalauannya dengan cara-cara yang benar, maka insya Allah itu akan mendapatkan pahala ya, seperti tadi berzikir, kemudian sholat, ya, kemudian menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Yang pertama, yang kedua, ketika kita merasakan galau karena sesuatu, ya, maka mestinya kegalauan itu mendorong kita untuk mencari solusi. Nah, kegalauan itu mestinya mendorong kita secara intelektual tentunya untuk mencari solusi ya dari kegalauan yang dirasakan itu. Ketika misalnya kegalauan bangkit ya gara-gara kita dikatain sama temen, si Isa sama bodoh misalnya, misalnya. Karena misalnya kita itu ranking paling bawah, kedua dari bawah misalnya. Kemudian teman kita ngatain kita bodoh misalnya. Dan setelah kita dibully kayak gitu, dikatain kayak gitu, muncul kegalauan, rasa nggak enak. Gua dihina nih sama temen. Galau. Maka seharusnya kegalauan itu kemudian mendorong kita untuk mencari solusi. Nah, mencari solusi. Apa solusinya? Gua nggak boleh ranking 2 dari bawah lagi. Nggak boleh pokoknya. Kenapa? Karena dikatain bodoh sama temen, misalnya begitu. Nah, maka kemudian kita terdorong untuk mencari solusi. Bagaimana caranya supaya jangan ranking kedua dari bawah? Oh, aku tahu caranya. Ya, bikin contekan yang panjang, yang paling kecil. Bikin contekan lagi solusinya. Aduh ampun. Nah, solusinya jangan bikin contekan. Solusinya belajar yang rajin, banyak mengerjakan tugas-tugas, latihan-latihan soal dikerjakan. Kalau misalnya ada LKS ya, penuhin LKS-nya, jangan kosong. Nah, itu semua adalah cara-cara yang legal, cara-cara yang baik untuk bisa menuntaskan kegalauan itu. Nah, poin yang kedua, cari solusi begitu. Poin yang ketiga, kalian konsultasi. Kegalauan itu konsultasi alias curhat. Ayo. Nah, disinilah makanya kawan-kawan sekalian menjadi sangat relevan untuk memiliki sahabat-sahabat atau memiliki teman-teman yang baik begitu. Makanya salah satu tombo ati ya itu salah satunya adalah berteman dengan orang-orang soleh. Ya seperti Kang Fakih, Kang Devi, My Inspiration begitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa mengobati kegalauan kita. Kita merasa galau, datang kepada kawan-kawan kita yang baik-baik, yang soleh-soleh, kita konsultasi sama mereka, cerita.
Ya, kalau punya mentor misalnya, punya musyrif, punya guru, datang ceritanya begini, saya menghadapi masalah ini, saya lagi galau, gimana ya saat misalnya solusinya, oh solusinya gini 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 gini. Nah, saya lagi kekurangan uang nih, saat ya udah sabar aja. Walaupun orang yang didatangi sama kita nggak ngasih uang, nggak ngasih solusi konkret, ya jadi solusi konkret. Walaupun ya mereka nggak ngasih solusi konkret, tapi seenggaknya ya dengan motivasi dari mereka, dengan doa, ya dengan saran-saran dari mereka, itu bisa membuat beban kegalauan kita menjadi lebih ringan dari sebelumnya begitu. Nah, kira-kira itu tips dan trik biar nggak galau lagi. Nah, Walau. gitu ya. Jadi bagaimana setelah galau biar nggak galaunya berkelanjutan? Yang pertama zikir, yang kedua cari solusi, yang ketiga adalah konsultasi atau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Wah, luar biasa sekali ini. Baik, karena waktunya memang kita sangat terbatas. Nah, barangkali terakhir sebelum kita tutup ada apa pesan-pesan buat para remaja nih, biar galaunya ya gimana gitu, atau mengalihkan galaunya yang tadinya ecek-ecek jadi galau yang satu positif, yang kedua galau yang berkualitas. Silakan kan. Mantap. Nah, karena sekalian generasi Islam, memang ya kegalauan apa yang kita rasakan itu sangat bergantung kepada kedalaman ilmu yang kita miliki. Karena itulah teman-teman sekalian, makanya tuntutlah ilmu-ilmu Islam, belajarlah, mengajilah ya, ikut halqah misalnya, kemudian kita terus belajar membaca misalnya ya berbagai materi-materi tentang pemikiran-pemikiran Islam, insya Allah itu akan membuat kegalauan kita itu meningkat kelasnya, ya naik kelas. Jangan kegalauan-kegalauan yang tidak berkualitas sebagaimana tadi sudah sama-sama kita ungkap, tetapi harus kegalauan-kegalauan yang berkualitas yang nanti akan membawa perubahan-perubahan baik, perubahan-perubahan positif pada diri kita. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang secara ya spiritual ya, secara ruhiyah itu menjadi lebih baik lagi. Karena memang kebaikan itu berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pesan bagi saya sendiri dan bagi kita semua supaya ya meningkatkan kadar kegalauan kita kepada kualitas yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Kang. Baik, terima kasih kepada Kang Isa yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa terkait tentang kegalauan. Jadi dari penjelasan Kang Isa tadi harusnya kita bisa memilih dan memilah mana yang patut kita galaukan, mana yang yang tidak seharusnya kita galaukan. Dan juga bagaimana tadi tips-tips dari Kang Isa itu memberikan tips kepada kita gimana caranya supaya galau itu tidak berkelanjutan. Nah, kalau misalnya pengen tahu detail-detailnya, silahkan putar lagi dari awal sampai sekarang ya, sampai tadi ya gitu ya, gitu kan. Itu banyak dan penjelasannya sangat luar biasa, detail dan ini sangat bermanfaat. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kang Isa yang telah menyampaikan materinya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi ya di episode berikutnya dan kita akan membahas tema-tema yang tetap selalu menarik dan berkaitan dengan remaja. Yap. Nah, pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian diskusi kita dengan Kang Isa pada Ngopi Maghrib edisi ke-24 kali ini. Saksikan terus Ngopi Maghrib setiap edisinya, setiap hari Selasa dan Jumat di channel Lentera Umat TV dan channel Mafahim. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat dengan materi yang lain dan insya Allah pembicara yang lain. Terus saksikan Ngopi Maghrib, ngaji online pemikiran Islam. Saya Vicky Fauzi, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.